Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel belajar bersama, berkembang bersama. Baik teman, kita juga langsung saja, yaitu kita ambilkan tema. Terkadang ya ada beberapa subscriber, beberapa orang yang sering videonya tidak diedit, terus bagaimana videonya nggak pakai thumbnail, judulnya asal-asalan, terkadang hashtag juga nggak ngerti, pengaturan di YouTube Studio juga nggak ngerti. Nah, kita akan bahas gini teman, kan video saya kemarin mengenai setting. Untuk apa setting? Toh kalau videomu bagus tidak mau berkunjung, terutama bagi pemula. Ya kalau memang kita ini memang tidak mengerti sama sekali tentang YouTube Studio, apalagi setting, hashtag kata kunci aja tidak tahu. Yang tahu itu hanya bikin video, upload video, ditulis judulnya, selesai. Lalu ya nonton ke channel lain, gitu aja. Apakah itu berkembang atau tidak? Nah ini kan terkadang perlu pertanyaan. Jadi pertanyaan itu juga simbol dari kekuatan orang yang bertanya. Karena ada pertanyaan itu terkadang ya tidak berbobot, terkadang yang jawab juga tidak bisa. Nah ini kan bermasalah teman. Makanya saya ini sering mengumpamakan pertanyaan yang saya buat. Contohnya seperti ini tadi. Pertanyaan, apakah kalau saya ini hanya bisa upload video, hanya bisa bikin judul, lalu hanya dipublikasikan, itu apakah channel saya bisa berkembang? Jawabannya sangat bisa. Kok bisa? Atas dasar mana mas? Banyak channel teman, saya juga banyak meneliti. Channel itu teman, itu ya videonya yang penting diupload, ya durasinya sesukanya, itu juga nggak pakai thumbnail, di videonya pun juga tidak ada tulisan sama sekali. Tulisan itu ya hanya judul saja, hanya dipublikasikan gitu. Di deskripsi itu juga tidak ada teman. Kalau orang ngerti kan deskripsi itu diisi tentang video kita, tentang link kita itu kan. Ini ada memang channelnya biasa, tapi juga berkembang. Ini YouTuber lama juga teman, sudah channel 3 tahun 4 tahun, channelnya biasa tapi juga menghasilkan. Videonya ya biasa-biasa saja, kontennya juga terkadang asal-asalan, tapi juga bisa berkembang, juga menghasilkan. Nah makanya kita ini kenapa kok harus nonton channel kecil, channel besar, channel apapun dikunjungi, itu agar ada sesuatu yang diambil. Kalau kita ini hanya nonton video besar, mereka sudah editnya sudah bagus, pakai kamera yang bagus, semuanya sudah pakai settingan yang bagus. Lah kalau kita nggak bisa kan berat teman. Wah saya nggak bisa bikin judul, nggak bisa bikin thumbnail, nah akhirnya berat. Nah makanya kita menengok channel yang lain, channel yang memang biasa tapi yang memang menghasilkan. Itulah fungsi dari sebuah nonton video itu, jangan itu saja. Makanya semua tema itu wajib kita kunjungi, wajib kita ambil hikmahnya. Buktinya channel video-video biasa tanpa settingnya juga berkembang, juga menghasilkan. Kalian boleh cari sendiri di YouTube, itu banyak sekali. Kalian boleh cari sesukanya kamu, itu ada. Serato juga lakukan. Loh kok videonya kayak begini kok ya penghasilannya sudah gede, viewsnya juga besar. Dan disitu yang komentar juga channel-channel yang resmi, ada channelnya, bukan email bodong. Kok bisa ya kan begitu. Makanya sebagai motivasi kita. Lah kalau kita selalu menonton video-video yang sudah bagus ya kita berat.
karena kita untuk melawannya itu juga sudah berat, udah pakai kamera bagus, sudah ahli bikin edit lah, kita nggak bisa lah, berat teman. Jadi bangun channel itu ya teman, nggak usah, kalau nggak bisa pakai edit-editan ya nggak usah diedit, gitu aja. Itu fungsinya pemula ini. Pemula itu yang penting upload video, rajin berkunjung, upload video, itu saja teman. Semakin banyak berkunjung, semakin banyak upload, ya sudah maju. Mau judul mau itu ngikutin video kita. Ya kalau video kita ini biasa tapi selalu ditonton orang banyak, ditonton selalu full durasi, otomatis kan dapat rekomendasi. Karena atas dasar rekomendasi itu tuh YouTube memandang bahwa video kita ini kalau banyak tontonan, full durasi, dan komentarnya itu juga akun-akun resmi, itulah dipandang YouTube, akhirnya mendapatkan rekomendasi. Dibandingkan apabila channel itu bagus, thumbnail bagus semua, tapi hanya ditonton menitan, yang komentar email-email bodong, email suntian, apalagi views suntian, ya tidak direkomendasikan. Nah ini sebagai acuan, bahwa kita ini tidak perlu khawatir bagaimana video kita, ya sekemampuan kita. Tapi kalau pemula, bagi yang sudah pinter edit, ngerti hashtag, kata kunci, dan setting, ya silahkan disetting. Ya React Tutor tidak mengatakan sudah pinter, saya ya bisa. Tapi saya tidak mengatakan pintar, tapi saya bisa setting, bisa bikin thumbnail walaupun tidak bagus. Saya ngerekam itu juga hanya pakai HP, bukan pakai kamera yang bagus. Lokasi juga seperti ini, di rumah, di jalan, ketika ngojek, itu saja. Itu saya juga setting, beberapa video saya setting. Tapi perkembangannya ya tetap itu, karena kita ini kan terkadang masih kurang kunjungan, dibalas juga nggak dikunjungi, nggak dibales. Kadang komentarnya juga komentar-komentar bukan email-email yang asli, terkadang kan begitu. Ya makanya React Tutor itu mengatakan ini, kalau tidak bisa edit apapun, yakinlah bahwa channel-channel biasa juga banyak yang berkembang. Jangan terpengaruh video bagus. Video bagus itu nanti sambil jalan, sambil belajar, sambil memonetkan channel. Setelah punya gajian kan bisa mungkin beli apalah, memperbarui studio, memperbarui video, kan begitu. Belajar edit, begitu itu. Jadi sambil berjalan ya sambil belajar, atau sambil belajar ya sambil berjalan. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.